1 lawan 7. Saya tantang kalian. Ada? Gak bisa. Tidak ada yang mampu. Inilah bukti. Kalau Anda mengatakan, di catatan saya tadi Anda mengatakan Anda meragukan status kenabiannya, Anda baru mengajukan lembaran pertama dari kitab saudara. Saya katakan yang menulis kitab saudara itu bukan nabi. Wartawan lepas, wartawan surat kabar roe. Masa kan ada siang dan malam, tidak ada mataharinya, sementara dia berbicara mengenai penciptaan. Berarti yang Anda katakan firman bukan firman. Kalau itu adalah firman, berarti bukan firman Tuhan, tapi firman hantu. Karena Tuhan tidak mungkin salah. Ingat, nabi adalah wakil Tuhan. Nabi adalah duta Tuhan. Sebagai wakil, sebagai duta Tuhan, Tuhan itu benar, maka wakilnya pun harus benar. Wakil tidak mungkin malu-maluin, apalagi apes mati terkutuk di atas tiang salib. Itu baru nabi yang benar. Mereka harus menjadi tonggak agar orang-orang yang melawan hukum Tuhan dibasmi. Itu baru nabi. Nabi Musa diperintahkan bunuh, jangan biarkan apapun yang bernapas. Itu baru nabi. Lah kalau dia yang dimasmin di tiang salib, ini bukan nabi, Bung. Penyesat. Saya kira begitu ya. Jadi kalau Anda meragukan status kenabian, mari kita uji kitab Anda dan kitab saya. Kitab saya dari pencipta langit dan bumi, konon kitab Anda juga dari pencipta langit dan bumi. Mari kita uji. Dari kedokterannya, ilmu apa yang Anda mau? Ekonominya, ilmu hitung-menghitung, ilmu apa? Ilmu tanah, embrio, apalagi? Teknologi, apalagi? Semua saya serahkan, Anda pilih ilmu yang mana. Tentang proses kejadian, proses penciptaan, penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, apalagi ilmu pengetahuan, apalagi akal manusia, apalagi saya tantang Anda untuk membuktikan apakah Rasulullah Muhammad SAW itu nabi atau bukan. Lihat Al-Quran. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau bukan, lihat kitab saudara. Untuk membuktikan bahwa kitab saudara ditulis dari firman Tuhan atau bukan, lihat siapa yang menulisnya dan apa yang dituliskan di dalamnya. Sederhana. Kenapa kemudian para ilmuwan cendekiawan mereka lebih memilih Islam? Karena Al-Quran menorehkan ilmu pengetahuan. Karena dia menorehkan ilmu pengetahuan, namanya ilmu pengetahuan, berarti dia adalah ilmu yang diketahui. Berasal dari mana? Pencipta langit dan bumi. Jadi tolak ukur sebuah kenabian kita lihat dari kitabnya. Demikian. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati. Baru saja kita menyaksikan sebuah video dan saya ingin menanggapinya. Sebenarnya konsep Allah dalam Al-Quran berbeda dengan konsep Allah di dalam Alkitab. Jadi mau debat sampai kucing keluar tanduk pun tidak akan ketemu. Betul, Nabi itu wakil Allah. Semua nabi yang memberitakan firman Allah itu adalah wakil Allah. Allah memakai mereka untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia. Walaupun sekarang ini kekristenan selalu dihina dan mereka mengatakan bahwa Yesus itu penyesat. Sobat-sobat yang terkasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggalnya, agar setiap orang yang percaya kepadanya menerima anugerah keselamatan. Karena semua manusia sudah berdosa. Semua manusia tanpa kecuali apa agamamu, kau sudah berdosa dan kau perlu anugerah keselamatan itu datang dari Allah. Jadi memang Nabi itu wakil Allah. Namun perlu kita tahu, Yesus itu bukan Nabi. Tidak ada Nabi yang turun dari sorga, datang ke dunia dan kembali ke sorga. Tidak ada. Sebutkan Nabi mana yang paling hebat seperti Yesus yang turun dari sorga. Tidak ada. Kalau Henok diangkat, Elia diangkat, iya. Tapi tidak ada satu nabi yang hebat seperti Yesus yang turun dari sorga dan pulang kembali ke sorga. Jadi Yesus itu melebihi para nabi. Kenapa? Karena dia yang mengutus para nabi. Tapi kalau ada nabi-nabi yang menentang,
Yesus sebagai juru selamat berarti dia bukan nabi yang berasal dari Tuhan. Sebab nabi yang berasal dari Tuhan, dia mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Jadi kita melihat di sini Yesus melebihi semua nabi, karena Yesus firman Allah berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Tidak ada nabi yang berkata, "Akulah terang dunia," selain dia bernama Yesus yang berani berkata. Dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi Yesus itu adalah firman yang berkata, "Akulah terang dunia." Tidak ada satu nabi yang hebat di kolong langit berkata, "Akulah terang dunia." Tidak ada. Jadi kita melihat di sini Yesus melebihi daripada semua nabi, karena Yesus adalah terang dunia. Jadi mau nabi hebat model apapun, saya tetap percaya Yesus yang berkata, "Akulah terang dunia," karena dia datang dari sorga. Tidak ada nabi yang turun dari sorga dan menyelamatkan manusia seperti Yesus mengerjakannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang berikut lagi, tidak ada satu nabi pun di kolong langit ini berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu nabi pun yang berkata demikian. Hanya Yesus yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kenapa dia berani berkata? Karena dia adalah firman Allah. Jadi Yesus dengan nabi ya beda jauh. Saudara tidak bisa menyamakan nabi dengan Yesus, tidak bisa, karena Yesus melebihi para nabi. Yesus sudah ada sebelum semua nabi ini ada. Yesus mengutus para nabi. Jadi saudara mau koar-koar, mau putar kiri, putar kanan, kalau tidak ada satu nabi pun yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran," selain Yesus, saya tidak akan percaya. Saya tetap percaya apa yang dikatakan Yesus, walaupun saudara berkata bahwa wartawan lepas yang menulis. Saudaraku yang kekasih, khususnya orang-orang yang percaya kepada Yesus, ketika Yesus naik ke surga, dia mencurahkan rohnya, dan setiap orang yang Tuhan pilih, Tuhan selamatkan, dan murid-murid yang ada yang menuliskan firman Allah yang ada pada Alkitab, semuanya dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi apapun kata dunia, apapun kata orang, saya tetap percaya apa yang dikatakan Alkitab. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran." Tidak ada satu nabi hebat pun yang berani berkata demikian. Tunjukkan nabi mana yang paling hebat seperti Yesus. Tidak ada. Tidak ada, saudara. Walaupun banyak orang mau tinggalkan Yesus, silakan. Ya, silakan. Tapi satu hal, tidak ada satu nabi hebat seperti Yesus, tidak ada satu nabi yang hebat di dunia yang berkata seperti Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada. Yang berikut lagi, tidak ada satu nabi hebat pun yang bisa mengampuni dosa manusia selain Yesus. Lukas 5 ayat 24, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu
Kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Jadi tidak ada satu nabi hebat yang bisa mengampuni dosa selain dia bernama Yesus. Jadi tidak bisa saudara mencocokkan Isa sama dengan Yesus. Isa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Isa. Ya, sekalipun banyak orang mengatakan sama, namun Alkitab tidak mengakui itu. Karena Alkitab berkata Yesus mengampuni dosa, sementara Isa tidak bisa berbuat apa-apa dalam pengampunan dosa. Ya, jadi jelas berbeda. Jadi sekalipun banyak orang menghina dan mengatakan Yesus penyesat, silakan. Namun firman Allah berkata Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah terang dunia. Dia mengampuni dosa manusia, saudara. Dia datang bukan untuk memerintahkan untuk saling membunuh, tapi dia datang mengajarkan supaya kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendoakan satu dengan yang lain. Itulah ajaran Kristus, yaitu kasih. Makanya disebut dengan perjanjian baru. Kalau dia datang mengajarkan perjanjian lama, ngapain dia turun capek-capek datang dalam rupa manusia? Kan sudah ada hukum Taurat, sudah ada para nabi-nabi. Tapi tidak ada satu nabi pun yang berkata akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada satu nabi pun yang berkata dia terang dunia. Tidak ada satu nabi hebat yang turun dari sorga. Tidak ada. Tidak ada satu manusia pun yang bisa diselamatkan, karena tidak ada satu manusia yang bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Makanya dia bernama Yesus Kristus turun ke dalam dunia, mati, bangkit dan naik ke sorga. Dia mati sebagai manusia, darahnya sebagai penebus yang ajaib. Karena dia tidak berdosa, maka darahnya kudus yang mampu mengampuni setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Yesus lebih dari semua nabi, karena dia adalah firman yang jadi manusia. Dia bukan wakil Allah, tapi dia adalah firman Allah. Beda dengan wakil Allah. Yesus firman Allah, beda dengan wakil Allah, yaitu nabi-nabi. Dan firman Allah itu kekal, Bapa itu kekal, Roh Kudus itu kekal. Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, salam kemenangan iman.